sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Nur Aini. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komunikatif. Di sini saya bersama Mbak Ani nih teman-teman. Mungkin Mbak Ani ya bisa kenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ani Batublia. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, prodi Pendidikan IPA. Berarti Mbak Ani masih mahasiswa aktif kan Mbak? Iya. Iya. Di sini saya mau nanya nih Mbak tentang COVID yang sudah kemarin terjadi nih. Kemarin kan COVID ya Mbak, jadi mungkin ada pengaruh bagi Mbak nih saat melaksanakan perkuliahan secara online Mbak. Kan COVID kan secara online ya Mbak, jadi mungkin ada pengaruh gitu Mbak, bisa dijelaskan? Kalau kuliah secara online ini pasti ada kekurangannya ya, pasti ada hambatannya. Salah satunya yaitu karena kan online itu menggunakan digital seperti HP, laptop dan lain sebagainya. Nah itu pastinya butuh internet yang bagus. Kalau terhalang oleh cuaca kayak hujan gitu, pasti kita kesulitan untuk mencari jaringan yang bagus. Berarti COVID kemarin sangat berpengaruh ya Mbak? Iya, sangat berpengaruh sekali. Berarti ilmu-ilmu yang didapat Mbak berarti kurang masuk ya Mbak kalau nggak secara virtual gitu Mbak? Iya, karena kan kita nggak bisa bertemu dosen secara langsung. Terus kebanyakan kita bertanya itu pun merasa malu karena ya kadang bingung memakai aplikasi untuk daring itu tadi. Terus karena malu sama teman-teman juga. Oh iya Mbak. Berarti kalau COVID kemarin kan menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru ya Mbak. Mungkin sampean sebelumnya udah paham dari aplikasi tersebut atau belum? Apa pahamnya itu pas waktu COVID gitu Mbak? Ada aplikasi yang sudah paham karena sebelumnya kan sudah pernah juga ya. Waktu SMA itu kita juga pembelajarannya daring. Tapi pada saat kuliah itu juga ada aplikasi baru yang kita belum memahami sama sekali. Jadi kita belajar dari saat pembelajaran di semester yang daring itu. Berarti sampai tugas-tugasnya seperti apa tuh Mbak? Sebenarnya mungkin kalian bisa kesulitan bisa nanya ke dosen gimana gitu. Kalau tugas biasanya kadang bingung ya karena tugasnya itu tertulis di Google Classroom atau apa gitu. Nah, kadang kita itu bingung apa maksud yang disampaikan dosen ini karena kadang dosen memberikan materi dan soal nggak ada penjelasannya gitu. Jadi kita ya kesulitan mencari di Google atau di mana atau di jurnal gitu. Wah, berarti sama ya Mbak. Saya kan juga angkatan online ya Mbak. Jadi aplikasi yang baru itu saya memang tidak pernah tidak pernah mengenal aplikasi itu jadi nanya cari itu pun yang di YouTube. Jadi sumpah kalau yang online itu sangat kayak ilmu yang saya dapat itu kurang benar ya, kurang bisa gitu Mbak. Terus yang sekarang semester berapa Mbak? Oh berarti sudah melaksanakan asmen ya Mbak? Kan asmen Mbak ya? Ya sekarang saya sedang menjalani asmen. Di mana Mbak? Di MTSN Bangkalan. Gimana asmennya itu sangat menyenangkan apa gimana? Alhamdulillah asmen ini kan bertemu dengan banyak macam siswa ya, ada siswa yang aktif, yang pasif, dengan berbagai macam karakternya itu. Jadi kita itu harus bisa menggunakan strategi pembelajaran atau seperti apa untuk siswa yang aktif atau seperti apa sesuai dengan tipe siswanya itu tadi. Berarti banyak pengalaman yang Mbak asmen ya. Namanya apa Mbak? Yang sangat menarik. Ya, jadi pengalaman menarik yang saya dapatkan adalah pastinya saya mendapatkan pengalaman untuk mengajar di waktu yang akan datang. Terus ketemu dengan guru-guru yang baik, siswa-siswi yang lucu-lucu juga. Terus selain itu kita juga ada pembelajaran di luar. Jadi kita selain dapat pelajaran di dalam kelas, kita juga dapat pengalaman pembelajaran di luar kelas juga. Wah, berarti ini sebagai bekal ya Mbak untuk sampai nanti pas sudah lulus ya. Ya, amin.
Terus sekarang Mbak ini udah semester 7 ya, berarti udah menyusun laporan-laporan ya Mbak. Ya. Terus kan Mbak Ani kan kalau di pendidikan ya Mbak, di kondisi kan sekarang ada asesmen, terus juga tugas akhirnya kan skripsi ya Mbak tetap ya. Bagaimana sih Mbak Ani cara membagi waktu untuk ini asesmen? Jadi kan dari pagi ya Mbak, sampai jam berapa Mbak pulangnya? Sampai jam 2. Wah sore ya Mbak, aku pulang sore. Berarti bagaimana cara Mbak Ani ini menyusun waktu, maksimalkan waktu untuk skripsi sudah sambil menjalankan skripsi gitu Mbak, mengerjakan skripsi. Ya, jadi saya itu harus benar-benar bisa membagi waktu karena selain mengerjakan tugas-tugas dari asmen, saya juga mengerjakan proposal saya ya. Jadi itu ketika ada waktu luang itu bisa dibagi antara asmen atau proposalnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang mendesak yang mana, kalau yang asmen dulu berarti kerjakan dulu yang asmen, kalau yang proposal dulu ya proposal dulu yang dikerjakan. Wah, berarti harus semakin terbagi waktu yang Mbak. Kemudian bagaimana sih perasaan Mbak Ani ini dari semester awal sampai semester 7? Apakah banyak banyak pelajaran yang harus diambil gitu? Pengalaman sampai dari semester 1 sampai 1 Juni sesulit apakah sih gitu? Jadi ya awal semester itu kita agak bingung sih sama materinya karena ya gitu tadi kita menggunakan sistem daring, jadi nggak bisa ketemu dosen secara langsung, nggak bisa mengalami masa perkuliahan secara langsung di kelas ya. Jadi kita ya hanya duduk di depan ponsel sambil mengerjakan tugas sambil dengerin dosen, sudah itu aja monoton ya. Terus setelah pandeminya berakhir itu kita baru masuk ke kampus. Nah itu kita berasa seperti maba karena ya pertama kali masuk ke kampus seperti itu. Kita belum tahu gimana kondisi kampus, tiba-tiba masuk semester tua, tiba-tiba asmen, tiba-tiba skripsi gitu ya, kaget. Sangat merasakan banget ya Mbak. Berarti makasih ya Mbak atas pengalaman yang sudah Mbak Ani ceritakan ya kepada saya. Jadi ini sebagai pembelajaran juga kepada saya kedepannya untuk bagaimana cara membagi waktu, asesmen sama menyusun proposal gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.